Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 8. Hari ini kita akan belajar nahwu mulai bab af'al muqarrabah. Bisa dibuka kitabnya halaman 1. Yang kalian butuhkan adalah kitab ini, kitab terjemah Alfiyah Juz 2, kemudian alat tulis dan buku catatan untuk mencatat contoh-contoh atau keterangan-keterangan yang tidak ada di kitab ini. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan hadiah Fatihah kepada mu'alif dan guru-guru kita. Semoga kita mendapat berkah dan manfaat dari beliau semua. Oleh hari ini ya, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أفعال المقاربة. Ini adalah lanjutan dari al-awamil an-nawasih, amil-amil yang merusak mubtada' khobar. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari amil nawasih, kana wa akhwatuha dan ma hijaziyah. Ini dilanjutkan af'al muqarrabah. Af'al muqarrabah ini masih menyerupai kana, yaitu fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafa'kan mubtada' menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Kenapa dibedakan babnya? Kok enggak dijadikan satu saja dengan bab kana? Karena di sini ada perbedaan. Salah satunya adalah khobarnya kada wa akhwatuha, khobarnya af'al muqarrabah nanti harus berupa fi'il mudhari', harus berupa khobar jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Kalau kana wa akhwatuha, semua bentuk khobar bisa dijadikan khobarnya kana wa akhwatuha. Langsung saja kita mulai. Af'alul muqarrabati, dalam bab ini judulnya af'al muqarrabah tapi isinya ada 3. Bisa dilihat halaman 1, kada wa akhwatuha dibagi 3, 1 af'al muqarrabah, 2 af'al raja', 3 af'al syuru'. Af'al muqarrabah ada 3, kada, karaba, ausyaka. Artinya parak, dekat atau hampir. Af'al raja' ada 3, asa, hara, ihlaulako, artinya semoga. Raja itu harapan, mengharapkan sesuatu. Atau kebalikannya juga termasuk ini. Asa hara ihlaulaka juga bisa digunakan untuk kebalikannya keinginan, yaitu mengkhawatirkan sesuatu. Jadi mugo-mugo atau menawa. Af'alus syuru' ansya'a taufiqa ja'ala akhara alika, memulai melaksanakan pekerjaan, cara Jawane tumandang. Jadi itu personil dari bab ini, kada, karaba, ausyaka, asahara, ihlaulaka, ansya'a taufiqa ja'ala akhara alika. Sekarang kita mulai. Saya baca terjemahannya dulu, nanti maknanya di akhir. Kada lan asa menika saged ngamal kados kana, dalam kurung tarfa'ul isma wa tansibul khobar, tapi khobare kedah rupa fi'il mudhari'. Ini yang menjadi perbedaan adalah khobare harus berupa fi'il mudhari'. Kalau kita teliti, khobar berupa fi'il mudhari' itu apa? Kalau kita teliti, kembali lagi bab mubtada' khobar,
Khobarnya mubtada ada dua macam, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ada dua, khobar jumlah dan syibah jumlah. Yang khobar mufrad ada dua macam, khobar mufrad berupa isim mushtaq dan khobar mufrad berupa isim jamid. Yang khobar ghairu mufrad jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kumpulan mubtada khobar, jumlah fi'liyah adalah kumpulan fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Dan khobar ghairu mufrad yang syibah jumlah ada dua juga, dzaraf dan jar majrur. Kalau kita lihat semua bentuk khobar tadi, mulai dari khobar mufrad, khobar jumlah dan khobar syibah jumlah, apakah di situ ada kata-kata khobar berupa fi'il mudhari'? Ternyata tidak ada. Tidak ada khobar fi'il mudhari'. Lah terus ini maksudnya bagaimana? Kok khobarnya harus berupa fi'il mudhari'? Ini maksudnya khobar fi'il mudhari' adalah dikasih tafsiran, dikasih keterangan. Khobar berupa fi'il mudhari' adalah khobar jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Imbasnya apa? Karena khobarnya ini berupa jumlah fi'liyah, khobarnya berupa jumlah, maka nanti perubahannya tidak kelihatan. Perubahan khobar dibaca nasab ini tidak kelihatan, karena yang nasab bukan fi'ilnya tapi jumlahnya. Jumlah fi'il ditambah fa'ile dikumpulke fi mahalli nasbin. Jadi nasabnya hanya nasab mahal, tidak nasab secara temenan, ketok temenan nasabe boten. Contoh, Zaidun yaqumu. Zaidun utawi Zaid, yaqumu iku lagi ngadeg sapa? Zaid. Di situ lafal zaidun dibaca rafa menjadi mubtada, khobarnya kumpulan yaqumu beserta fa'ilnya, bukan yakumunya. Yaqumu itu dibaca rafa sebagai fi'il mudhari' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Di dalam yaqumu menyimpan dhamir huwa yang rujuk kepada Zaid sebagai fa'ilnya yaqumu. Nah terus jumlahnya, jumlah niku kumpulan, jumlahnya yaqumu ditambah huwa yang mustatir tadi fi mahalli raf'in menjadi khobarnya Zaidun, menjadi khobarnya mubtada. Lah ini kalau kita pasang kada, maka khobarnya akan menjadi nasab, tapi nasabnya mahalan. Jadi kada Zaidun yaqumu, kada Zaidun yaqumu, yaqumu tetap dibaca rafa ya, jadi kada parek Zaidun sapa Zaid, yaqumu iku ngadeg sapa huwa, sapa dhewe lanang siji rujuk kepada Zaid. Kada fi'il, Zaidun isimnya kada dibaca rafa, tarfa'ul isma. Yaqumu, lafal yaqumu tetap rafa litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, karena ini fi'il mudhari' selamanya dibaca rafa, angger ora ana amil nasib amil jazim. Lah yang jadi khobarnya kada bukan lafal yaqumu tok, tapi jumlah lafal yaqumu ditambah dhamir mustatir yang kesimpen nang yaqumu sing dadi fa'ile, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin dados khabare kada. Jadi perubahan khobarnya mubtada menjadi khobarnya kada, rafa menjadi nasab tidak kelihatan, karena di sini yang nasab adalah mahal, mahale jumlah yaqumu ditambah fa'ile, di mahal nasab dados khabare kada. Kalau dimasuki asa akan menjadi asa Zaidun ayyaquma, asa Zaidun ayyaquma.
Nah ini kenapa yakuma kok dibaca nasab? Yakuma ini dibaca nasab bukan karena menjadi khobarnya asa. Yakuma dibaca nasab ini karena ada an masdariyah. An masdariyah termasuk amil nasib. Nah yang menjadi khobarnya asa, adalah kumpulan dari an masdariyah ditambah yakuma ditambah dhamir mustatir yang menjadi fa'ilnya yakuma. Wal jumlatu min ayyakuma wa fa'ilihi fi mahalli nasbin dados khabari asa. Selanjutnya menawi boten rupa fi'il mudhari', maksudnya menawi boten rupa jumlah fi'liyah sing fi'ile fi'il mudhari', mongko hukume langka. Ana asa ana kada kok khabare boten berupa fi'il mudhari' itu hukumnya langka. Contohnya aktarta fil adli mulihan daima la tuktiran inni asaitu soima. Aktarta wis ngakeh-ngakehake sapa sira fil adli ing dalem maidu, ing dalem ngelek-ngelek. Mulihan hale wong kang grecik. Hale wong kang grecik. Grecik niku ngoyo, ngotot, memaksakan kehendak. Saya tidak merasa salah apa-apa, tapi selalu bu elek-elek. Daiman ing dalem selawase. La tuksiran aja ngakeh-ngakehake temenan sapa sira. Wis mandek aja mbok terus-terusna olehmu ngelek-ngelek aku. Ini sak temene ingsun asaitu iku muga-muga sapa ingsun, iku menawa-menawa sapa ingsun iman iku wong sing poso. Iku wong sing ngeker. Saya berusaha untuk tidak lagi berurusan dengan kamu. Aku mau ngerungokno omonganem sing elek-elek nih. Nah, yang mriki ada lafal asaitu shaima. Asaitu itu lafal asa diberi fa'il dhamir tu, kemudian menasabkan shaiman sebagai khobarnya. Nah, di sini yang menjadi aneh adalah shaiman khobarnya asa berupa khobar mufrad isim mushtaq. Jadi kelihatan nasabnya. Padahal tadi kan aturannya harus berupa jumlah fi'liyah yang fi'il mudhari'. Contoh lain yang sudah jadi, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Di sini ada lafal kada yang mempunyai fa'il berupa dhamir wawu jamak sehingga menjadi kadu. Dan khobarnya berupa jumlahnya la yaftinunaka. Yaftinunaka ini fi'il mudhari' berbentuk af'al khamsah, tetap dibaca rafa dengan alamat nun. Jumlahnya la yaftinunaka fi mahalli nasbin sebagai khobarnya kada. Contoh lagi, faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Contohnya adalah asallahu ayya'fu anhum. Lafal asa isimnya berupa lafal Allahu, khobarnya berupa jumlah ayya'fu anhum. Ya'fu di sini fi'il mudhari' dibaca nasab karena kemasukan an masdariyah, bukan karena asa. Yang nasab karena asa adalah jumlahnya an, ya'fuwa, dan dhamir mustatir yang rujuk kepada lafal Allah sebagai fa'ilnya ya'fuwa. Wal jumlatu min ayya'fuwa anhum fi mahalli nasbin menjadi khobarnya asa. Jadi yang perlu diingat adalah khobarnya kada di sini harus berubah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari', sehingga perubahan nasabnya
Ini hanya mahallan, tidak kelihatan. Sekarang kita maknai nadamanya. Kakana kata wa asa lakinna ghairu mudhari'in li hadaini khabar. Kakana iku kaya kana, kata utawi kata, wa asa lan asa. Jadi kata dan asa ini fungsinya seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Lakin nadir tetapi ne longko. Ghairu mudhari'in apa liyane fi'il mudhari'. Khabaran hale dadi khabar. Li hadaini kedue iki fi'il loro, yaitu kata dan asa. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.